Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali bersama Renungan Harian GKI Sangkrah. Kita akan membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan. Tetapi mari kita berdoa terlebih dahulu memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur Tuhan telah menyediakan kehidupan yang baru pada hari ini buat kami semua. Kami akan menjalani aktivitas kehidupan kami hari ini, tetapi kami akan membaca dan merenungkan akan sebagian firman Tuhan yang menjadi pegangan dan kekuatan hidup kami. Kami membuka hati dan pikiran kami, kiranya firman yang hendak kami baca dan kami renungkan boleh tertambat di setiap hati dan pikiran kami dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Injil Tuhan dari Matius 13 ayat 24 sampai dengan ayat 30. Matius 13 ayat 24 sampai dengan ayat 30 berbunyi demikian. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai bergulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita, terkadang kita kurang sabar dan mungkin putus asa dalam menghadapi berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Dengan berbagai argumen dan pertanyaan, mengapa kejahatan selalu ada? Mengapa orang jahat masih saja berlaku jahat dan seolah dibiarkan hidup? Ketika koruptor ditangkap, diadili, dan dimasukkan ke dalam penjara, selalu saja ada yang berani melakukan kejahatan yang sama. Dan ketika para pengguna dan pengedar narkoba dihukum mati, toh tidak mengurangi dan membuat orang jera untuk melakukan kejahatan yang sama. Semakin saja bertambah dan seolah semakin berani kejahatan-kejahatan itu terus merajalela di mana-mana. Di pihak lain juga ada orang-orang baik banyak menjadi korban dari perilaku orang-orang jahat itu. Kita semakin tidak mengerti dan boleh menjadi semakin putus asa dan seolah bertanya, mengapa Tuhan membiarkan orang jahat itu hidup? Dan bahkan banyak yang senang-senang menikmati hasil kejahatannya.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus dalam menyampaikan ajarannya, dalam perumpamaan tentang gandum yang tumbuh bersama dengan ilalang, bagi petani, sistem pertanian yang membiarkan rumput atau ilalang bertumbuh bersama dengan tanaman adalah tidak biasa. Sebab hal itu akan mengurangi hasil yang bisa dipetik. Para petani akan selalu berusaha membersihkan dan mencabut ilalang atau rumput yang mengganggu pertumbuhan tanaman, sehingga dia bisa memberikan hasil yang banyak. Maka kisah perumpamaan Yesus ini rasanya kurang pas atau kurang cocok, tidak sesuai yang dilakukan oleh petani. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini Yesus justru mau menunjukkan beda standar yang dipergunakan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi Yesus, perumpamaan itu menggambarkan perilaku Allah terhadap orang-orang berdosa atau orang-orang yang tidak menerima pewartaannya atau ajarannya. Yesus mau menunjukkan kesabaran Allah itu tanpa batas. Maka dikatakan, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai musim panen tiba. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Itulah yang tercatat di dalam Matius 13 ayat 30. Allah yang maha sabar itu senantiasa memberikan kesempatan sampai pada batas-batas yang paling jauh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, maka pesan bagi kita adalah bahwa kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Yang demikian sabar terhadap kita, manusia. Bahkan kita pun mungkin pernah menjadi ilalang bagi orang lain. Tapi Tuhan masih memberikan kita waktu atau kesempatan untuk kembali kepadanya. Kita juga kiranya tidak terlalu cepat menghakimi orang lain. Sebab hanya Tuhanlah yang bisa menghakimi kita semua. Karena Ia mengenal kita masing-masing dengan segala kelebihan dan keterbatasan, kekurangan dan dosa-dosa kita. Dan hendaknya kita mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita dengan sebaik-baiknya untuk membenahi hidup kita. Untuk terus bertumbuh dan menghasilkan buah berlimpah bagi Tuhan dan bagi sesama. Tuhan sabar dan berharap keselamatan mengatasi segalanya. Dengan bantuan rahmat Tuhan, kiranya kesabaran kita pun terus kita buktikan, kita wujudkan, dan kita terapkan dalam hidup bersama dengan orang lain. Dengan demikian, kesabaran mendatangkan berkat berlimpah. Tuhan menolong kita dan Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang maha sabar, Allah yang maha baik, kami bersyukur oleh karena kesabaran Allah yang begitu jauh, yang begitu panjang, yang tidak kami tahu ujungnya.
Sampai kapan kesabaran Allah itu ada terhadap kami? Kami bersyukur akan kemurahan Allah. Untuk itu ya Tuhan, kami boleh bersyukur oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan. Oleh karena rahmat Tuhan, kiranya dengan kesabaran-kesabaran Tuhan itu, kami dapat memanfaatkan waktu kami, kehidupan kami dengan baik. Kami dapat berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan dan berbuah kebaikan kasih bagi sama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin.